Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita mau gali lebih dalam nih dari buku The Art of Laziness oleh Library Mindset. Judulnya emang agak nyentrik ya, seni kemalasan, tapi isinya justru kebalikannya. Bukan ngajarin jadi pemalas, tapi gimana caranya kita ngalahin rasa malas itu biar waktu kita yang berharga ini kepake maksimal. Misinya yaitu kita cari tahu bareng-bareng pola pikir sama trik-trik praktisnya biar Anda bisa, ya, mulai gitu ngerjain hal yang emang beneran pengen dilakuin. Nah, buku ini langsung ngingetin di awal loh, hidup kita ini ya singkat. Rata-rata cuma sekitar 3.700 minggu. Coba deh bayangin, kalau misalnya umur Anda sekarang 30, wah itu artinya udah 1.500 minggu lewat. Cepet banget kan? Iya, cepet banget. Tapi ini bukan buat bikin panik atau sedih ya. Lebih ke kayak wake up call gitu, pengingat. Betul. Semacam tamparan halus mungkin ya? Iya, jadi waktu terbaik buat mulai ngejar mimpi atau proyek apapun itu ya sekarang ini. Udah jangan nunggu momen yang katanya pas atau tepat. Itu seringnya nggak datang-datang. Setuju banget. Dan langkah paling awal buat bisa mulai itu, nah ini penting nih kata bukunya. Ambil 100% tanggung jawab. Full. Nggak bisa lagi deh nyalah-nyalahin, aduh keadaan susah, aduh orang tua nggak dukung, aduh pemerintah begini, cuaca nggak enak. Stop. Penulisnya bilang, ya emang enak sih nyalahin orang atau situasi itu, kayak pelarian sesaat gitu, tapi ya nggak bakal ngerubah apa-apa kan? Iya juga ya, cuma bikin lega sesaat tapi masalahnya tetap ada. Nah, itu dia. Cuma tindakan nyata yang bisa bikin perubahan. Jadi kalau Anda ngerasa males, nggak happy, atau suka nunda-nunda, langkah pertamanya ya akui dulu. Oke, ini tanggung jawab gue nih. Gitu. Kedengarannya berat ya, ambil tanggung jawab penuh gitu. Tapi di sisi lain, kayaknya justru bikin kita lebih punya kuasa ya, ngambil kendali lagi gitu. Tepat. Ada powernya di situ. Nah, kalau kendalinya udah di tangan kita, musuh berikutnya nih yang sering banget muncul. Apa tuh? Zona nyaman, comfort zone. Pasti udah sering denger kan? Oh iya ya, pasti. Gampang banget kejebak di situ. Ngelakuin hal yang itu-itu aja karena rasanya aman, gampang, nggak perlu mikir keras. Padahal ya itu tadi, pertumbuhan kita, progres kita justru adanya di luar situ. Pas kita berani coba hal baru yang mungkin agak susah atau bikin nggak nyaman dikit. Betul. Penulisnya juga ngingetin katanya, penyesalan terbesar itu seringnya bukan karena gagal nyoba, tapi karena nggak pernah nyoba sama sekali. Karena waktunya kebuang buat hal-hal yang, ya gitu deh, nggak penting-penting amat. Dan yang menarik nih ya, buku ini nyambungin zona nyaman sama kemalasan itu ke perfeksionisme. Wah, perfeksionisme. Bukannya itu bagus ya? Pengen hasil sempurna gitu. Nah, itu dia uniknya. Kadang kita mikirnya gitu. Tapi di sini perfeksionisme itu bisa jadi bentuk kemalesan terselubung loh. Jadi kita nggak mulai-mulai ngerjain sesuatu, bukan karena beneran males gerak, tapi karena takut banget hasilnya jelek atau nggak sempurna. Oh, jadi karena terlalu fokus sama detail kecil, pengen sempurna banget, akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Persis, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Makanya prinsip selesai lebih baik daripada sempurna itu penting banget di sini. Done is better than perfect. Ya jelas, ini terutama buat tugas-tugas harian yang kalau ada salah dikit masih bisa diperbaiki nanti. Kecuali kalau emang bikin karya seni, kayak Da Vinci atau produk kayak Steve Jobs ya. Itu beda cerita, tapi jangan jadiin alasan buat nunda balas email kan? Haha, iya bener juga. Kena banget tuh, jebakan perfeksionisme. Oke, jadi berani mulai walau nggak sempurna. Terus, langkah berikutnya, pastiin kita ngerjain hal yang tepat juga kan? Bukan asal kerja. Betul sekali. Buku ini nekenin banget pentingnya kita cinta sama apa yang kita kerjain. Kayaknya emang susah ya ngelawan males kalau hati kita nggak srek sama kerjaannya. Susah banget. Makanya ingat kutipan Steve Jobs yang juga dikutip di buku ini. Satu-satunya cara buat ngasilin karya yang hebat ya, cintai apa yang kamu lakukan. Nah, itu dia. Ini jadi nyambung ke konsep Ikigai dari Jepang itu ya. Iya, nyambung banget. Mencari titik temu itu loh, antara apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dibutuhin dunia, sama apa yang bisa ngasilin duit. Perpaduan passion, mission, vocation, sama profession ya. Betul. Kalau udah ketemu itu, wah itu bisa jadi kayak bahan bakar super buat bangun pagi tiap hari. Semangatnya beda. Nah, selain soal mindset yang fundamental tadi, buku ini juga ngasih senjata praktis kok buat ngadepin kerjaan sehari-hari. Oke, apa aja tuh? Misalnya, prinsip 80-20, Pareto Principle. Udah pernah dengar?
Oh, 80-20. Sering dengar. Tapi gimana tuh terapinya buat ngatasin malas? Idenya kan simple. Seringkali 80% hasil penting itu datangnya cuma dari 20% usaha atau aktivitas kita. Jadi kuncinya kita mesti pinter-pinter ngidentifikasi nih, mana sih 20% aktivitas yang paling vital, yang paling ngasih dampak gede, terus ya udah fokusin energi ke situ. Ah, oke. Jadi jangan kejebak sibuk ngerjain yang 80%, tapi hasilnya dikit gitu ya? Tepat. Ini kayak cara malas yang cerdas gitu. Malas ngerjain hal yang nggak penting-penting amat. Menarik. Fokus ke yang paling ngaruh. Ada lagi nggak teknik praktis lainnya? Ada lagi, aturan 5 menit. Ini simple tapi wah ampuh banget menurut saya. Gimana tuh aturan 5 menit? Gini, kalau ada tugas di depan mata dan kira-kira bisa selesai dalam waktu kurang dari 5 menit, udah jangan ditunda. Kerjain langsung saat itu juga. Contohnya? Kayak cuci piring 1-2 biji abis makan, balas email singkat yang nggak perlu mikir panjang, rapiin meja dikit, hal-hal kecil gitu. Oh, jadi biar nggak numpuk ya kerjaan kecilnya? Iya, itu kan sering banget ya, tugas-tugas kecil numpuk, terus bikin kita ngerasa overwhelmed, kewalahan, akhirnya malah jadi malas ngerjain yang gede juga. Aturan 5 menit ini buat bangun momentum. Checklist. Rasanya enak. Oke, kebayang. Jadi kita udah bahas soal ambil tanggung jawab, keluar dari zona nyaman, waspada perfeksionisme, cari ikigai, fokus pakai 80-20, terus beresin yang kecil-kecil pakai aturan 5 menit, komplit nih. Tapi buku ini nyinggung faktor luar juga kan ya? Lingkuran gitu? Betul. Ada ungkapan itu kan, Anda adalah rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Iya, sering dengar juga itu. Nah, kalau lingkungan kita, teman dekat kita, isinya orang yang, maaf nih, suka ngeluh, pesimis terus, atau nggak punya semangat buat maju, ya susah juga kita mau beda sendiri, energinya kesedot. Bener banget. Jadi kita perlu sadar ya sama pengaruh lingkungan ini. Perlu banget, bukan berarti musuhin orang ya, tapi lebih ke sadar milih. Milih dengan siapa kita paling sering tukar pikiran, tukar energi. Kalau bisa, ya cari lingkungan atau teman yang emang support pertumbuhan kita. Yang positif gitu. Dan hati-hati juga soal nasihat ya. Jangan asal terima aja. The Art of Laziness ini sebenarnya adalah seni untuk nggak males ngerjain hal yang penting gitu ya. Bisa dibilang gitu, seni memilah prioritas. Ini tentang sadar waktu kita terbatas, terus ambil alih kendali hidup kita, berani mulai walau belum sempurna, fokus sama yang paling penting pakai 80-20, hajar tugas kecil, dan bangun lingkungan yang dukung. Yap. Kuncinya satu berarti, jangan nunggu, mulai aja sekarang. Udah, titik. Dan sebagai penutup nih, ada satu cerita di buku ini semacam perumpamaan gitu, yang menurut saya dalam banget. Gimana ceritanya? Tapi dia nunda terus, nungguin anaknya pulang buat bantu. Anaknya nggak pulang-pulang. Terus dia nunggu lagi, nungguin para pekerjanya datang. Nggak datang juga. Gandumnya udah makin kuning, hampir rusak. Waduh, terus gimana? Akhirnya, dia sadar. Dia ngomong sendiri, oke deh, besok pagi saya akan panen sendiri. Dan ya udah, besoknya dia beneran panen sendiri. Baru kejadian panennya. Pesannya jelas banget ya. Jelas banget. Nggak ada yang bakal datang nyelamatin kamu. Nggak ada kesatria berkuda putih. Kita sendiri yang harus gerak. Nah, pertanyaan buat direnungkan sama Anda yang dengerin nih, dengan kesadaran ini, gimana Anda mau ngadepin satu aja tugas penting yang perlu Anda selesaikan hari ini? Coba dipikirin deh.